Pandemi corona yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun di Indonesia tak sekadar jadi masalah kesehatan. Pandemi juga membawa fakta suram ke aspek kehidupan dan perekonomian nasional. Salah satu yang terdampak pandemi corona saat ini adalah para insan film Indonesia. Hingga akhirnya, para sineas ini mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang viral di jagat maya. Mereka meminta dukungan dan bantuan agar industri film bisa kembali bergulir seperti sebelum pandemi. Film Indonesia milik kita semua menjadi sahabat di banyak waktu, merekam banyak peristiwa bangsa. Kami ingin kembali bisa berkarya dan kembali menginspirasi. Kami memohon dukungan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia. Tagar Film Indonesia, film kita. Tulis sutradara Joko Anwar melalui akun Twitternya dengan melampirkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Surat tertanggal 5 Maret 2021 itu viral di jagat maya usai diunggah oleh banyak sineas dan insan film tanah air di sosial media mereka. Selain Joko Anwar, ada juga sutradara Mira Lesmana dan Hanung Bramantyo. Lalu ada artis peran Dian Sastrowardoyo, Luna Maya, dan banyak sineas lainnya. Selain itu, rumah produksi seperti Falcon Pictures dan MD Pictures juga mengunggah surat serupa. Dalam suratnya, insan film Indonesia menyampaikan kondisi industri film tanah air yang terhantam pandemi corona, di mana puluhan ribu pekerja film kesulitan bertahan hidup akibat terhambatnya proses produksi film. Mereka juga menuliskan nasib bisnis bioskop yang kian lesu, meski telah dibuka dengan kapasitas 50% juga telah mengancam kelangsungan hidup para karyawan. Sementara, pembajakan film di tengah pandemi kian merajalela. Melalui surat terbuka ini, para insan film tanah air berharap dukungan dari pemerintah Indonesia akan membuat mereka bisa terus bekerja, membuat film, dan menayangkannya. Karena industri film juga turut berkontribusi pada perekonomian dan memberikan kekuatan nilai terhadap identitas dan strategi budaya Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, para insan perfilman mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan kemudian viral di media sosial. Seperti apa kondisi dan nasib insan perfilman saat ini sebenarnya? Dan juga dukungan seperti apa sebenarnya yang paling dibutuhkan dari pemerintah? Kita akan bahas, sudah bergabung secara daring ada sutradara Joko Anwar. Selamat pagi Bung Joko. Selamat pagi. Juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada Mbak Angela Tanusudibio. Selamat pagi Mbak Angela. Pagi. Saya percaya Mbak Angela pasti sudah baca surat terbuka dari para pelaku industri perfilman ini. Memang ditujukannya ke Presiden, tapi bolehlah dijawab oleh pembantu Presiden yang memang mengurusi soal industri kreatif, ekonomi kreatif. Apa jawaban dari pemerintah, Mbak Angela? Ya, terima kasih pertama-tama. Selamat pagi Mbak Stefani, Mas Joko Anwar, dan kawan-kawan sekalian. Saya sudah baca suratnya dan saya yakin Bapak Presiden juga sangat peduli terhadap insan perfilman. Dari sisi Kemenparekraf sendiri, sebetulnya selama beberapa bulan belakangan ini kami sudah banyak berdiskusi dengan para pelaku ekonomi kreatif, termasuk juga dengan pelaku bioskop, juga dengan pelaku perfilman. Kemarin juga sempat dalam suatu kesempatan berdiskusi dengan Mas Joko Anwar berkaitan dengan hal ini juga, disampaikan isu-isu di lapangan dan kami sudah berkomitmen untuk melakukan beberapa hal, langkah-langkah yang akan dikerjakan berikutnya. Dan Mas Joko ada di situ juga waktu itu. Kita tentunya berkomitmen untuk membantu insan perfilman, dalam hal ini juga bioskop, karena ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Selain itu juga sebetulnya di luar itu ada pelaku event dan musisi dan tentunya juga seni peran. Ini semua kita sedang dalam berproses untuk tentunya berkomitmen membantu mereka begitu. Berarti sudah ada komunikasi juga sebenarnya dengan insan dari industri perfilman, termasuk Mas Joko ya, Mbak Angela? Sudah ada sebenarnya dalam beberapa minggu belakangan ini. Bung Joko, sebenarnya dalam surat terbuka ini saya baca disebutkan bantuan yang diharapkan adalah stimulus, subsidi, perlindungan hukum, dan kesehatan. Konkretnya Bung Joko, yang diharapkan itu maksudnya seperti subsidi, misalnya bentuknya seperti apa yang paling dibutuhkan oleh pelaku industri perfilman? Lalu kesehatan, apakah artinya industri perfilman juga ingin menjadi prioritas dalam vaksinasi atau seperti apa konkretnya? Boleh lebih detail dijelaskan Bung Joko? Ya, latar belakang dulu ya Mbak, saya sampaikan bahwa industri perfilman Indonesia adalah salah satu subsektor industri ekonomi kreatif yang menopang perekonomian Indonesia secara sangat signifikan. Dengan tenaga kerja di subsektor film, animasi, video,
yang hampir mencapai 50.000 orang di tahun 2019 dan lebih dari 2.500 jumlah usaha. Jadi kontribusi industri film Indonesia ke pendapatan negara di tahun 2019 diperkirakan sekitar 14 triliun rupiah gitu. Jadi dampak pandemi tentunya sangat besar sekali ke industri film Indonesia. Untuk itu kita meminta dukungan dari pemerintah. Yang pertama adalah membantu pemulihan industri film Indonesia lewat dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan mekanisme yang akan ditentukan kemudian secara transparan. Kemudian yang kedua juga kita meminta dukungan pemerintah untuk membuat kampanye kembali menonton ke bioskop dengan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk menghilangkan stigma negatif karena selama ini menonton ke bioskop itu mendapat semacam demonisasi, diberikan stigma yang sangat-sangat negatif kepada masyarakat bahwa menonton ke bioskop sangat berbahaya di kala pandemi, walaupun dari segi data secara saintifik tidak ada klaster penyebaran COVID-19 dari bioskop. Karena sifatnya ketika kita menonton bioskop sangat relatif aman ya, kalau kita mengikuti protokol kesehatan, kita duduknya menghadap ke depan, tidak membuka masker, tidak berbicara, dan ada jarak. Jadi kita butuh kampanye itu. Kemudian yang ketiga kita meminta keringanan pajak atas bisnis film Indonesia kepada pemerintah, karena selama ini skema dari pajak untuk bisnis film Indonesia sangat memberatkan. Ketika persiapan kita sudah dikenakan pajak dari mulai untuk pembayaran fee pemain, kru, penyewaan lokasi, alat dan sebagainya. Ketika kita syuting juga dikenakan pajak. Ketika kita memutar film kita di bioskop juga dikenakan pajak untuk pajak hiburan dari pemerintah daerah dan juga ada PPH dari pemerintah pusat dan tentunya di akhir tahun masih dikenakan pajak untuk perusahaan filmnya. Itu yang ketiga. Yang keempat kita meminta pemerintah untuk melakukan langkah nyata, cepat dan tegas untuk memberantas pembajakan film. Karena selama ini pembajakan film sangat merugikan industri film Indonesia, terutama di kala pandemi, karena pemasukan dari film Indonesia dari bioskop saja turun 97% di kala pandemi. Ditambah lagi dengan pembajakan film ini lebih membuat terpuruknya industri film Indonesia. Okay. Jadi kita butuh langkah nyata. Yang kelima kita meminta percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film. Begitu. Mbak Angela, apakah ini mungkin untuk dilakukan? Tadi dikatakan stimulus yang ingin terutama juga dibutuhkan oleh pelaku perfilman adalah soal tadi juga pajak yang masih besar dan juga itu dulu lah, stimulus itu dulu. Apakah itu mungkin dilakukan? Karena tahun lalu juga sebenarnya ada wacana untuk memberikan insentif bagi pekerja film. Bagaimana progresnya Mbak Angela? Ya, berkaitan dengan insentif ini, seperti yang kita sempat singgung tahun lalu, kita memang sedang merumuskan untuk bagaimana kita memberikan hibah melalui perhitungan pajak hiburan. Nah, ini tentunya masih dalam pembicaraan, tapi setelah pertemuan kemarin dengan Mas Joko Anwar juga dan juga dengan teman-teman pelaku perfilman memang diusulkan untuk kedepannya ya, bagaimana untuk keringanan pajak ini. Dan kemarin juga bersama Mas Sandiaga Uno kita sepakat kita akan tentunya komunikasikan ini dengan KL terkait karena ini kaitannya dengan banyak KL dan tentunya akan kita dorong, kita akan bantu dorong, kita paham sekali di lapangan seperti apa dan tentunya pandemi ini sudah betul-betul sangat memberikan dampak negatif sekali dan kita harus dukunglah perfilman Indonesia ini karena tadi seperti dikatakan Mas Joko itu sangat memberikan dampak ekonomi yang tinggi dan selain itu memang bagaimanapun juga itu juga seperti diplomasi budaya kita. Mbak Angela, yang jadi dilema adalah Satgas COVID-19 sendiri menggaungkan untuk kita di rumah saja, untuk tidak melakukan hal-hal non-esensial di luar rumah. Tapi di satu sisi juga kita tahu ada industri perfilman, tadi dikatakan oleh Mas Joko teman-teman dari pelaku perfilman, ingin agar pemerintah ikut menggaungkan kembali ke bioskop. Jalan tengah dari pemerintah seperti apa Mbak Angela? Ya, saya kira semua aktivitas yang kita lakukan hari-hari ini itu kan semua dengan prinsip kehati-hatian. Ya, kalau menurut saya kita bicara fakta saja di lapangan, prosedur apa yang sudah dijalankan dan bagaimana mereka sudah merespon usaha-usaha tersebut dan apa kenyataannya tadi Mas Joko juga sudah sampaikan kan. Ya, Mbak Angela.
Oke, seperti kita mengalami gangguan komunikasi, kami sedang berupaya untuk memperbaiki komunikasi dengan Mbak Angela. Saya mau ke Bung Joko dulu. Bung Joko, bolehkah diceritakan sebenarnya seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri film di tengah pandemi ini? Dari mulai tadi dikatakan masih banyak pajak yang tinggi dari mulai biaya produksi, post produksi juga. Sebenarnya kan bioskop sudah dibuka. Sebenarnya seperti apa saat ini ketika sudah merilis film? Apakah memang belum banyak masyarakat yang mau untuk menontonnya ke bioskop, Mas Bung Joko? Oke, contohnya ya bioskop yang merupakan sektor hilir dari ekosistem perfilman nasional semenjak Maret 2020 telah ditutup sementara. Dan hingga saat ini masih terdapat lebih dari 50% lokasi bioskop di tanah air yang belum diizinkan untuk beroperasi kembali. Jadi ketika sudah banyak tempat-tempat publik yang diizinkan untuk beroperasi kembali, termasuk tempat rekreasi, tempat makan, tapi bioskop masih di beberapa daerah belum diizinkan untuk beroperasi kembali. Ini tentunya menimbulkan stigma negatif di mata masyarakat. Kenapa tempat lain boleh tapi bioskop belum boleh gitu. Ini orang langsung melihat, oh ternyata bioskop menurut pemerintah lebih berbahaya ketimbang tempat lain. Padahal menurut data tidak demikian. Karena berbagai studi internasional menunjukkan bahwa sampai saat ini bioskop dianggap relatif aman untuk dikunjungi oleh pengunjung bioskop gitu. Masalah ini tentunya berakibat efeknya ke semua penjuru di industri film Indonesia ya, karena platform distribusi bioskop masih menopang sekitar 90% dari pemasukan untuk film gitu, dibandingkan misalnya ada beberapa platform distribusi lain seperti OTT streaming platform. Jadi kalau misalnya bioskop tidak bisa beroperasi dengan baik, kita juga tidak bisa berproduksi karena tidak ada platform untuk distribusinya, sehingga tentunya para pekerja film yang juga terlibat di produksi film juga tidak bisa bekerja dan tidak bisa menghasilkan penghasilan gitu. Padahal seperti yang kita ketahui, seperti kata Mbak Angela tadi, film bukan hanya komunitas hiburan, tapi juga membawa wajah Indonesia ke dunia internasional gitu, diplomasi budaya. Dan secara potensi, industri film Indonesia dengan keberagaman budaya dan jumlah penduduk Indonesia sebagai pangsa pasar utama yang sangat besar, merupakan satu sektor industri yang kedepannya sangat punya potensi luar biasa jika ditangani dengan baik. Dan saya rasa ini adalah satu kesempatan kita di kala pandemi, karena tadinya memang komunikasi sesama stakeholder kan tidak pernah terjadi dengan kuat. Nah, karena sekarang misalnya kita sudah, seperti kata Mbak Angela, kita sudah berkomunikasi dengan kementerian. Nanti kalau misalnya semua kementerian terkait, semua stakeholder di ekosistem perfilman atau ekonomi kreatif bisa bersatu, komunikasi lancar, saya rasa kita bisa jadi satu kekuatan yang sangat besar di dunia gitu, ekonomi kreatifnya terutama film. Ya, itu dia Mbak Angela, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku perfilman. Jalan tengahnya jadi seperti apa? Karena di satu sisi juga kita sedang menghadapi tantangan kasus COVID-19 yang juga belum melanda, di mana Satgas juga masih menggaungkan supaya kita di rumah saja. Seperti apa Mbak Angela? Ya, tadi tadi terputus sedikit. Seperti tadi saya katakan, tentunya kita bicara fakta saja di lapangan, dan Kemenparekraf dalam hal ini juga sama seperti pariwisata, kami sudah melakukan sertifikasi CHSE tahun lalu, di mana itu untuk memastikan bahwa protokol diimplementasikan di usaha-usaha pariwisata. Saya kira ini bisa diterapkan juga untuk di bioskop. Ya, tentunya kita terus berkoordinasi dengan KL terkait ya, bagaimana supaya ini usaha-usaha ini bisa tetap jalan dengan protokol kesehatan yang ketat dan tentunya tanpa membahayakan siapapun. Untuk pelaku pariwisata sudah divaksinasi, termasuk masuk ke prioritas. Apakah industri perfilm atau pelaku film juga akan mungkin untuk masuk ke dalam prioritas juga dalam waktu dekat? Ya, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi saat ini kami dalam proses pendataan. Jadi justru kami butuh bantuan dari industri, dari Mas Joko juga untuk membantu kami mendata dalam hal ini siapa yang akan divaksin. Kalau prioritas untuk ekonomi kreatif tentunya yang sangat beresiko tinggi seperti teman-teman perfilman, seni peran, event, musisi, itu menjadi perhatian kami dan juga pelaku bioskop, karena bioskop dan film tidak bisa dilepaskan ya. Nah, itu yang akan menjadi prioritas kami, dan kami targetkan dalam waktu 1 bulan ke depan lah kita bisa katakan akan diadakan vaksinasi massal. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kemenkes dalam hal ini, semoga bisa terrealisasi dalam waktu yang singkat.